Halo, perkenalkan saya Freddy, mahasiswa Gunadarma, Fakultas Ekonomi dengan jurusan Manajemen di kelas 2A23 dengan NPM 1022-1804. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai sistem basis data. Pendahuluan, sistem berkas atau pengarsipan adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Sistem akses, cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Kemudian ada organisasi file, teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan pada file. Di sini ada basis data. Suatu database manajemen sistem atau DBMS terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Tujuan dari DBMS yang paling utama adalah efisien dan convenient. Manajemen data melibatkan baik struktur informasi dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi. Komponen basis data. Yang pertama ada data. Data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Yang kedua ada hardware, yaitu perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Yang ketiga ada software, perangkat lunak, perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database manajemen sistem atau DBMS dan berbagai program aplikasi lainnya. Yang keempat ada user sebagai pemakai sistem. Data. Ciri-ciri data di dalam database adalah data disimpan secara terintegrasi atau integrate. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundant. Data dapat dipakai secara bersama-sama atau share. Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Hardware terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database berupa peralatan untuk penyimpanan database yaitu secondary storage, hard disk, disket, flash disk atau CD. Kemudian ada peralatan input berupa keyboard, scanner, kamera digital, dan output berupa printer, layar monitor. Kemudian ada peralatan komunikasi data atau Ethernet card atau modem. Kemudian ada software berfungsi sebagai perantara atau interface antar pemakai dengan data fisik database. Kemudian ada software yang pada sistem database dapat berupa database management system atau DBMS yang menangani akses terhadap database sehingga pemakai tidak perlu memikirkan proses penyimpanan dan pengelolaan data secara detail. Program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. User, yaitu sebagai pemakai database dibagi atas 3 klasifikasi, yaitu ada database administrator atau DBA. DBA adalah orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Yang kedua, programmer, yaitu orang atau tim yang bertugas untuk membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Clipper, VB, Oracle, baik secara batch maupun online untuk berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga ada end user, yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuatkan oleh programmer. Manajemen sistem dibagi menjadi 3, ada program oriented, kaku, redundansi, dan inkonsistensi. Kemudian database management system, data oriented, luwes atau fleksibel, kemudian keselarasan data terkontrol. Program oriented, susunan data di dalam file, distribusi data pada peralatan storage dan organisasi filenya dipilih sedemikian rupa sehingga program aplikasi dapat menggunakan secara optimal. Kemudian ada data oriented, susunan data organisasi file pada database dapat dirubah, begitu pula strategi aksesnya tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Tujuan sistem basis data yaitu mencegah redundansi dan konsistensi, kemudian mempermudah dalam melakukan akses terhadap data, mempertimbangkan data isolation,
mencegah konkuren akses anomali, mempertimbangkan masalah keamanan data, dan mempertimbangkan masalah integritas. Keuntungan pemakaian sistem basis data: mengurangi redundansi. Data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Kemudian ada menghindarkan inkonsistensi, karena redundansi berkurang sehingga umumnya update hanya sekali saja. Terus yang ketiga, terpeliharanya integritas data. Data tersimpan secara akurat. Yang keempat, data dapat dipakai bersama-sama. Data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Yang kelima, ada memudahkan penerapan standarisasi, menyangkut keseragaman penyajian data. Yang keenam, jaminan security. Data hanya dapat diakses oleh yang berhak. Yang ketujuh, menyeimbangkan kebutuhan. Dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misalnya antara update atau mengubah data dengan retrieval menampilkan data didahulukan update. Kerugian pemakaian sistem basis data. Yang pertama, mahal. Diperlukan hardware tambahan seperti CPU yang lebih besar, terminal yang lebih banyak, alat untuk komunikasi. Biaya performance yang lebih besar seperti listrik, personil yang lebih tinggi klasifikasinya, kemudian biaya telekomunikasi yang antar lokasi atau kota. Yang kedua, kompleks. Dan yang terakhir, prosedur backup dan recovery sulit. Konsep dasar entitas. Entitas adalah sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Objek dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian. Misal, pegawai, mobil, nilai, dan sebagainya. Yang kedua, ada atribut atau deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan entitas. Misal, entitas mobil adalah nomor mobil, merek mobil, warna mobil, dan sebagainya. Yang ketiga, ada field atau lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Yang keempat, ada record, kumpulan dari field yang berhubungan satu sama lain. File, kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan entitas. Kemudian ada basis data, kumpulan file yang digunakan oleh program aplikasi, serta membentuk hubungan tertentu di antara record-record di file-file tersebut. Key, elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu akses. Jenis-jenis key ada primary key, secondary key, candidate key, alternate key, composite key, foreign key. Yang pertama ada primary key. Primary key adalah field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file. Yang kedua, bersifat unik. Semisal NIM 022 500 250 dan seterusnya. Secondary key atau field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file, tidak bersifat unik, seperti nama. Candidate key, field-field yang bisa dipilih atau dipakai menjadi primary key. Contoh NIM dan NOQUIT. Composite key, primary key yang dibentuk dari beberapa field. Contohnya adalah hari, Selasa, dan ruang 321. Kemudian ada foreign key, field yang bukan key tetapi adalah key pada file yang lain. Contohnya seperti KD dosen. Sekian dari saya, terima kasih.